sahabat OTSKK, berjumpa kembali di Oksidasi. Obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawati yang akan membantu podcast kita pada kesempatan kali ini. Di podcast Oksidasi episode 4 ini, kita akan membahas tentang standar dan regulasi obat kuasi. Kali ini saya tidak sendiri nih, kita ditemani oleh pengawas farmasi dan makanan ahli media di kelompok substansi, standarisasi, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Ibu Dr. Randa Isnaini, apoteker NEPIT. Selamat siang Bu Isnaini, apa kabar Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Nia. Halo, selamat siang sahabat OTSKK. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami di Oksidasi episode 4 ya Bu. Nah, kali ini kita mau berbincang-bincang mengenai standar dan regulasi obat kuasi. Sebenarnya obat kuasi itu apa sih Bu? Obat kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang non-sistemik atau lokal dan digunakan untuk mengatasi keluhan ringan. Boleh diberi contoh Bu, produk seperti apa yang termasuk obat kuasi Bu? Obat kuasi ada dua sediaan luar berupa balsem, plester, cairan obat luar, salep, krim, gel, suppositoria. Sedangkan untuk sediaan dalam adalah berupa film strip, cairan obat dalam, serbuk atau tablet. Dengan catatan sediaan oral tersebut hanya memberikan efek farmakologi yang bersifat non-sistemik atau lokal. Kalau begitu, apa bedanya obat kuasi dengan sediaan farmasi lainnya Bu? Obat kuasi itu merupakan produk yang berbatasan antara obat tradisional dan kosmetik. Obat kuasi yang perbedaannya antara obat kuasi dengan obat kuasi hanya untuk mengatasi keluhan ringan atau lokal di bagian tertentu, sedangkan obat adalah dapat memberikan efek untuk pada seluruh tubuh. Sedangkan perbedaannya pada obat kuasi dengan obat tradisional, obat kuasi selain mengandung ekstrak juga dia mengandung isolat atau bahan kimia obat. Sedangkan obat tradisional hanya mengandung herbal. Untuk perbedaannya dengan kosmetik, obat kuasi memberikan efek farmakologi atau efek pengobatan, sedangkan kosmetik tidak digunakan untuk pengobatan. Itu Mbak Nia. Baik Bu, cukup signifikan ya Bu perbedaannya. Intinya adalah obat kuasi memberi efek pengobatan namun hanya untuk pengobatan ringan atau lokal saja ya Bu. Semoga menjadi pencerahan juga untuk sahabat OTSKK. Lalu, apakah ada persyaratan tertentu Bu untuk obat kuasi yang akan didaftarkan untuk diedarkan di seluruh Indonesia? Saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur ketentuan obat kuasi. Badan POM sedang dalam proses penyusunan peraturan untuk obat kuasi. Untuk sampai beredar, obat kuasi itu sama dengan sediaan farmasi lainnya. Jadi wajib memenuhi kriteria keamanan, manfaat dan mutu serta penandaan. Boleh dijelaskan Bu tentang kriteria keamanan, manfaat dan mutu ini seperti apa Bu? Untuk penggunaan bahan baku terdiri dari bahan aktif dan bahan tambahan harus sesuai dengan Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Farmakope negara lain, Kodeks Kosmetik Indonesia atau referensi ilmiah yang diakui. Sedangkan untuk pembuktian keamanan dan khasiat bisa secara empiris dan atau secara ilmiah. Untuk pembuktian mutu melalui pengujian yang dilakukan di laboratorium yang terakreditasi. Dan pada waktu proses pembuatan harus menerapkan cara pembuatan yang baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara pembuatan yang baik ini sesuai dengan industri produsennya. Jadi obat kuasi dapat dibuat di industri farmasi, dapat juga dibuat di industri obat tradisional, usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, dan industri kosmetik. Ternyata sangat bermacam-macam ya Bu, industri yang bisa memproduksi obat kuasi.
Termasuk industri kosmetik juga kah, Bu? Iya, untuk obat kuasi yang diproduksi di industri kosmetik hanya untuk penggunaan luar, jadi berupa balsem, salep, gel, krim dan lain-lain. Sedangkan untuk usaha kecil obat tradisional itu tidak boleh membuat obat kuasi dalam bentuk sediaan suppositoria, tablet effervescent dan aerosol. Sementara untuk usaha mikro obat tradisional hanya boleh membuat obat kuasi berupa cairan obat luar. Dan persyaratan ini disesuaikan dengan fasilitas pada industrinya. Jadi semakin kecil industrinya, bentuk sediaan obat kuasi yang boleh dibuat juga semakin terbatas ya, Bu. Lalu bagaimana dengan persyaratan label produk obat kuasi, Bu? Label atau penandaan pada produk obat kuasi wajib memuat informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Informasi penandaan tersebut juga harus sesuai dengan informasi yang telah disetujui pada saat registrasi. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa obat kuasi yang beredar di Indonesia itu harus memenuhi kriteria aman, manfaat, bermutu, serta pada penandaannya wajib memuat informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Kalau untuk konsumen, apakah ada tips atau saran dari Ibu dalam memilih produk obat kuasi yang baik dan benar? Pergunakan obat kuasi sesuai dengan petunjuk dan kegunaannya. Jangan mudah tergiur dengan klaim dan iklan produk yang berlebihan, serta selalu ingat untuk lakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Izin edar dapat dicek di .pom.go.id dan di aplikasi Badan POM Mobile. Baik Bu, intinya gunakan sesuai petunjuk penggunaan, jangan mudah tergiur dengan iklan. Dan yang tidak kalah penting adalah cek klik ya Bu. Tidak terasa nih, kita dari tadi sudah banyak ngobrol tentang obat kuasi. Sekarang kita sampai pada penghujung oksidasi episode kali ini Bu. Terima kasih Bu Isnaini atas kesediaan Ibu untuk hadir sebagai narasumber pada hari ini. Semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih Mbak Nia. Semoga sehat juga. Amin. Nah teman-teman, itu tadi oksidasi episode obat kuasi. Semoga bincang-bincang kita tadi bisa membuat kita lebih mengenal obat kuasi dan kita semua memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Saya Ari Kurniawati pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di oksidasi.